Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kebijakan Finansial dan Fiskal yang beranggotakan Muhammad Rizky Kurniawan, Duratun Nabila, dan Bintang Putra Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan materi pendapatan negara dan kebijakan pajak. Adapun pokok bahasan kami yaitu yang pertama, sumber pendapatan negara, yang kedua, kebijakan perpajakan, tiga, sistem perpajakan di berbagai negara, dan yang keempat adalah isu dan tren terkini dalam perpajakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sumber pendapatan negara. Kita harus tahu dulu nih, apa sih pendapatan negara itu? Pendapatan negara adalah semua penerimaan negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah yang diterima pemerintah pusat dari dalam negeri maupun luar negeri. Artinya, pendapatan negara mencakup seluruh uang yang masuk ke kas negara yang menjadi hak pemerintah dan digunakan untuk membiayai kegiatan negara dalam 1 tahun masa anggaran. Nah, berdasarkan UU tersebut, pendapatan negara terdiri dari 3 komponen utama, yaitu A. Penerimaan perpajakan, merupakan penerimaan yang berasal dari pajak pusat dan pajak internasional antara lain pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, bea masuk dan cukai, pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu, bea materai. Fungsinya sebagai sumber utama penerimaan negara, kurang lebih sekitar 75-80% total pendapatan digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Yang B, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, merupakan semua penerimaan pemerintah pusat selain pajak yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, kehutanan, dan perikanan. Kemudian dividen BUMN atau keuntungan perusahaan milik negara, retribusi, dan biaya layanan publik. Contoh seperti pembuatan paspor, SIM, perizinan, denda, dan sanksi administrasi pendapatan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsinya menjadi sumber tambahan pendapatan untuk memperkuat APBN dan pembiayaan layanan publik. PNBP juga mencerminkan kontribusi sektor non-pajak terhadap keuangan negara. Yang C, hibah. Hibah adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari pihak lain dalam negeri maupun luar negeri kepada pemerintah pusat yang bersifat tidak mengikat dan tidak harus dikembalikan. Contohnya seperti bantuan dana dari lembaga internasional seperti World Bank, ADB, atau pemerintah negara sahabat untuk proyek pembangunan, kesehatan, atau lingkungan. Fungsinya sebagai tambahan sumber pendanaan untuk kegiatan tertentu, biasanya proyek sosial, infrastruktur, atau bantuan kemanusiaan tanpa menambah beban utang negara. Berikut adalah tabel dan grafik sumber pendapatan negara pada APBN 2024 bersumber dari Kemenkeu. Yang pertama pajak, yakni ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, dan cukai sebesar 85%, totalnya sebesar 2,232,7 triliun. PNBP, penerimaan negara bukan pajak, bersumber dari sumber daya alam, migas, tambang, yang sebenarnya ada dividen, BUMN, retribusi layanan publik sebesar 13% atau sekitar 579,5 triliun. Hibah dari luar negeri dari lembaga internasional atau negara sahabat kurang dari 2% atau sekitar 34,9 triliun, totalnya dari 2,842,5 triliun. Pendapatan pajak menjadi tulang punggung APBN 2024, mencerminkan peran utama sektor perpajakan
dalam membiayai pembangunan nasional. PNBP berfungsi sebagai pendapatan tambahan, terutama dari pemanfaatan sumber daya alam dan kinerja BUMN. Hibah memberikan kontribusi kecil namun berperan penting untuk proyek pembangunan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nabila, NIM saya 21221890. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan serangkaian aturan dan strategi yang dirancang untuk mengelola penerimaan pajak serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dari Kementerian Keuangan RI 2023. Sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendukung visi Indonesia Maju 2024-5 dari Kemenkeu 2023. Selanjutnya ada teori dan strategi kebijakan perpajakan. Pemerintah Indonesia memilih pendekatan menjadi tarif pajak tetap stabil, memperluas fasilitas perpajakan, dan meningkatkan transparansi fiskal sebagai bagian dari reformasi perpajakan dari Ishak 2025. Reformasi dilakukan untuk melalui pilar-pilar kebijakan, administrasi, kelembagaan, dan evaluasi secara bertahap guna menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dinamis dari Kemenkeu 2023. Selanjutnya ada tujuan kebijakan perpajakan. Tujuan utama kebijakan perpajakan yaitu meningkatkan kapasitas penerimaan negara tanpa membebani masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan dari Kemenkeu 2023, sekaligus mendorong keadilan fiskal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui transparansi dan edukasi dari Ishak 2025. Selanjutnya ada sistem perpajakan di berbagai negara. Yang pertama, sistem perpajakan di Indonesia sendiri mengelola pajak penghasilan, PPN, dan bea cukai secara terpusat dengan tarif PPh badan 22% dan PPN sekitar 11-12% dari Muhammad 2024. Yang kedua, sedangkan dari Amerika Serikat memungut pajak di tingkat federal, negara bagian, dan lokal dengan struktur kompleks dan tarif yang berbeda-beda di tiap wilayah dari Muhammad 2024. Yang ketiga, negara maju seperti Nordik mengenakan pajak penghasilan progresif hingga di atas 50% untuk pendapatan tinggi guna keadilan sosial dari Rakyat ID 2024. Yang keempat ada ASEAN. ASEAN memiliki tarif PPN lebih rendah, contohnya Malaysia dan Thailand 7-10%, sedangkan Indonesia lebih tinggi untuk mendanai pembangunan. Dari Sabrina 2024, pajakku.com 2024. Nah, selanjutnya yakni pembahasan isu dan tren. Instrumen dalam harga karbon semakin meluas. 74 skema aktif mencakup lebih dari 24% emisi global dengan pendapatan sekitar 100 miliar US dollar. Sumber dari World Bank 2025. Nah, dengan adanya hal tersebut, tren terbarunya adalah kombinasi pajak karbon dengan ETS, serta penggunaan mekanisme hibrida seperti ETS tersebut dengan menyesuaikan harga lantai. Pendapatan tidak hanya difokuskan masuk dalam kas negara, akan tetapi juga dialokasikan dalam earmarking atau khusus untuk energi bersih, infrastruktur hijau, serta bantuan sosial, yang dimana artinya pajak karbon telah menjadi instrumen aktif juga dalam fiskal di dunia iklim dan sosial. Contohnya, yakni Singapura telah menerapkan pajak karbon pertama di Asia. Singapura telah naik bertahap dari SGD 5 per ton
menjadi SGD 24 per ton pada tahun 2024. Nah, yang dimana hasil dari pajak karbon diarahkan ke proyek transisi hijau. Selain pajak karbon, tren pajak lingkungan seperti pajak plastik, polusi udara, serta limbah industri mulai tumbuh juga. Pendapatan yang didapat dari adanya pajak lingkungan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai mitigasi iklim, akan tetapi juga digunakan guna program sosial, subsidi energi bersih, serta pendidikan bagi masyarakat akan transisi hijau. Dengan adanya hal ini memperlihatkan bahwasanya fiskal lingkungan telah menjadi instrumen juga dalam mobilisasi pendapatan negara dan transformasi ekonomi berkelanjutan. Nah, contohnya yakni ada negara Korea Selatan di mana telah memperkenalkan pajak plastik sekali pakai dan insentif daur ulang guna menekan polusi udara di negaranya. Kesimpulan, pendapatan negara merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Pajak menjadi kontributor terbesar dalam APBN 2024 yaitu sekitar 85%, sehingga kebijakan perpajakan berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan perpajakan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani masyarakat melalui reformasi sistem, transparansi fiskal, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan Indonesia memiliki karakter terpusat dengan tarif yang kompetitif dibanding negara lain, namun tetap menekankan aspek keadilan sosial. Di tingkat global, tren perpajakan kini mengarah pada pajak lingkungan seperti pajak karbon dan pajak plastik sebagai instrumen fiskal baru untuk mendorong ekonomi hijau dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat penggerak pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.